S3. Kenapa saya perlu jelas S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silahkan kalau ada ya silahkan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi, kepada 7 pelaku, ya A, B, D, F, L, U, V, siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya gitu. Dan kemudian sudah, dan bawa borgol lagi, ya gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih untuk TAKA, ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Restu dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.